Selamat datang di channel ini, tempat di mana kamu akan menemukan kisah-kisah inspiratif, mengharukan, dan kadang tak masuk akal, tapi benar-benar terjadi. Di episode kali ini, kita akan membahas kisah seorang TKI asal Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai sopir. Suatu hari, mobil mewah majikannya rusak total, sudah dibawa ke berbagai bengkel, tak ada yang bisa memperbaikinya. Tapi siapa sangka, sang TKI, dengan ilmu seadanya dan tekad yang luar biasa, berhasil memperbaikinya seorang diri. Sang majikan tak bisa berkata-kata, dan sebagai bentuk rasa terima kasih yang mendalam, ia menjodohkan si TKI ini dengan anak gadis satu-satunya. Bagaimana kisah lengkapnya, dan seperti apa reaksi sang anak? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. Welcome to Montesa Channel. Namanya Bagas, seorang pria sederhana dari pelosok Jawa Timur. Lahir di keluarga petani biasa, kehidupan Bagas sejak kecil tak pernah jauh dari kerja keras dan keringat. Ia tumbuh di tengah keterbatasan, tapi selalu punya satu hal yang tak pernah ia lepaskan, rasa ingin tahu dan kemauan belajar. Sejak remaja, Bagas sering menghabiskan waktu di bengkel tua milik ayahnya. Ia belajar membongkar mesin motor, memperbaiki karburator rusak, bahkan mengecat bodi kendaraan dengan cat sisa yang ia campur sendiri. Tak pernah ikut pelatihan formal, tak punya sertifikat, tapi dari pagi sampai malam tangannya tak pernah bersih dari oli dan debu. Disitulah kecintaannya pada dunia mesin mulai tumbuh. Tapi seperti banyak pemuda desa lainnya, Bagas tak punya banyak pilihan. Ketika lulus SMA, ia tak melanjutkan kuliah. Ia memilih merantau ke luar negeri demi membantu ekonomi keluarga. Sebuah agensi menawarkannya pekerjaan sebagai sopir pribadi di Timur Tengah. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk dikirim ke rumah setiap bulan. Maka berangkatlah ia, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan bengkel kecil ayahnya, dan memulai hidup baru di negeri orang. Di rumah majikannya, Bagas bekerja untuk seorang pria kaya yang memiliki perusahaan besar dan rumah megah. Tugas utamanya adalah menjadi sopir. Tapi seperti kebanyakan TKI, ia juga mengerjakan hal-hal lain, mencuci mobil, membersihkan garasi, menyiram tanaman, bahkan kadang membantu memasak. Di mata majikannya, Bagas hanyalah pekerja, tidak istimewa, tidak menonjol. Ia pendiam, jarang bicara, tapi tak pernah mengeluh. Pekerjaannya selalu rapi, datang tepat waktu, dan tak pernah menuntut apapun. Tidak banyak yang tahu, di balik ketenangan dan sikap sopannya, Bagas menyimpan kemampuan yang bisa mengalahkan teknisi profesional. Ia memang terlihat biasa, tapi seperti batu yang tampak sederhana di permukaan. Siapa sangka di dalamnya tersimpan permata yang belum diasah, dan semua itu akan terungkap saat tak ada satupun orang yang bisa memperbaiki mobil kesayangan sang majikan. Di rumah tempat Bagas bekerja, ada satu mobil yang sangat istimewa bagi sang majikan, bukan mobil termahal, bukan juga yang paling canggih, tapi mobil itu punya nilai emosional yang dalam. Sebuah sedan klasik buatan Eropa, peninggalan mendiang ayahnya, yang selalu dirawat seperti anggota keluarga sendiri. Mobil itu tidak sering dipakai, tapi setiap beberapa minggu sekali, sang majikan akan duduk di dalamnya, menghidupkan mesin, dan menyetir keliling kompleks. Baginya, suara mesin mobil itu seperti suara kenangan, membawanya kembali ke masa kecil, ke momen-momen bersama ayahnya. Maka bisa dibayangkan betapa berharganya mobil itu bagi dirinya. Sampai suatu pagi, kejadian tak terduga pun terjadi. Sang majikan meminta Bagas untuk memanaskan mobil seperti biasa. Tapi saat kunci diputar, mesin tak merespons, mati total, tak ada bunyi, tak ada getaran, seolah mobil itu kehilangan napas. Awalnya mereka mengira akinnya mati, tapi setelah diganti, tetap saja mobil tidak bisa menyala. Seorang mekanik lokal pun dipanggil, lalu satu lagi, lalu berikutnya. Dalam 3 hari, mobil itu sudah ditangani 5 bengkel berbeda termasuk bengkel resmi. Tapi hasilnya sama, tak ada satupun yang berhasil memperbaikinya. Beberapa mengatakan kerusakan ada di sistem kelistrikan, yang lain menduga mesin sudah mati tua. Salah satu teknisi bahkan menyarankan untuk menyerah saja, mobil itu sudah tidak layak jalan. Sang majikan tampak frustrasi, ia bukan hanya kecewa, tapi juga terpukul.
Mobil itu bukan sekadar kendaraan, itu kenangan terakhir dari sosok ayah yang sangat ia hormati. Dan kini, benda berharga itu rusak, tak bisa diselamatkan. Dalam suasana penuh kekecewaan itu, diam-diam, Bagas memperhatikan. Ia tak berkata apa-apa, tapi di matanya ada rasa penasaran. Ia mulai mengamati mobil dari kejauhan, melihat cara para teknisi bekerja, dan ketika tak ada siapa-siapa di garasi, ia mendekat, membuka kap mesin, dan menatap dalam diam. Sesuatu dalam dirinya berkata, "Sepertinya, aku tahu apa yang salah." Hari itu, suasana rumah majikan terasa lebih sepi dari biasanya. Mobil kesayangan itu masih terparkir di garasi, dengan kap mesin yang terbuka, seperti menunggu keajaiban. Para teknisi sudah berhenti datang, dan sang majikan tampak pasrah. Harapannya seperti mati bersama mesin mobil itu. Bagas, yang sejak awal hanya jadi penonton dari jauh, mulai merasa gelisah. Ia sudah lama memperhatikan bagian-bagian mesin mobil itu. Ia tahu, dari suara mesin terakhir sebelum mobil benar-benar mati, bahwa masalahnya mungkin bukan di tempat yang selama ini dikira. Di malam hari, saat suasana rumah mulai tenang dan semua penghuni tidur, Bagas memberanikan diri membuka kap mobil sepenuhnya. Ia menyalakan lampu garasi dan mulai memeriksa satu persatu bagian mesin. Tangannya bergerak hati-hati, penuh keyakinan, meskipun tidak ada satupun yang menyuruhnya. Ia bukan mekanik resmi, tak punya alat canggih, apalagi izin dari majikannya, tapi ada suara dalam hati yang terus mendorongnya. Kalau aku bisa memperbaikinya, mungkin hidupku akan berubah. Keesokan paginya, dengan penuh keberanian, Bagas mendatangi majikannya. Ia berdiri dengan sopan, tangan dilipat di depan dada, dan berkata pelan, "Tuan, bolehkah saya mencoba memperbaiki mobil itu?" Sang majikan terkejut. Ia memandang Bagas dari atas ke bawah, mencoba mencari tahu apakah ia serius. "Kamu, memperbaiki mobil itu?" tanyanya, nyaris tidak percaya. Bagas mengangguk pelan. "Saya memang bukan mekanik profesional, tapi saya belajar dari kecil. Mungkin saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi setidaknya izinkan saya mencoba." Sang majikan diam sejenak, antara bingung dan tak yakin, tapi akhirnya ia mengangguk pelan. "Baiklah, tapi jangan sampai rusak lebih parah." Dengan restu itu, Bagas pun mulai menjalankan aksinya, dan tanpa ia sadari, ia baru saja membuka pintu menuju perubahan besar dalam hidupnya. Dengan izin dari sang majikan, Bagas mulai bekerja, tapi ini bukan pekerjaan yang mudah. Ia tidak punya alat lengkap seperti para teknisi profesional. Tak ada scanner mesin, tak ada komputer diagnostik. Bahkan untuk membuka baut pun ia harus meminjam kunci tua dari gudang belakang. Namun, Bagas tak mengeluh. Ia justru merasa tertantang. Ia mulai dari dasar membongkar satu persatu bagian mesin, memeriksa kabel-kabel kelistrikan, selang-selang kecil, dan injektor bahan bakar yang hampir tak tersentuh selama bertahun-tahun. Tangannya kotor, tubuhnya dipenuhi keringat, dan malam demi malam ia habiskan di garasi, sendirian, ditemani lampu remang dan suara jangkrik dari luar jendela. Hari pertama, mobil belum menyala. Hari kedua, masih nihil. Hari ketiga, mobil malah berbunyi aneh, membuat sang majikan sempat khawatir dan hampir menghentikan usahanya. Tapi Bagas tak menyerah. Ia mencatat setiap perubahan yang terjadi. Ia membaca kembali buku manual mobil yang ia temukan di laci dashboard. Bahkan, saat istirahat, ia diam-diam mencari referensi lewat video-video tutorial dari ponselnya yang layarnya retak. Ia menyatukan semua yang pernah ia pelajari di bengkel kecil milik ayahnya dengan naluri yang ia asah selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya, di hari keempat, saat matahari baru saja naik dan rumah masih sepi, Bagas memutar kunci starter. Krek, krek, vrumem. Mesin hidup, suara khas dari mobil tua itu bergema kembali di garasi, stabil, halus, seperti tidak pernah rusak. Bagas terdiam, ia tak bersorak, tak melompat. Ia hanya menatap mesin itu, seakan tak percaya bahwa apa yang ia kerjakan selama berhari-hari, berhasil. Beberapa detik kemudian, sang majikan datang tergesa-gesa setelah mendengar suara mobil dari dalam rumah. Ia berdiri di depan garasi, matanya membelalak, tak bisa berkata apa-apa. Mobil yang dianggap mustahil untuk diperbaiki, kini hidup kembali. Dan yang melakukannya, bukan mekanik profesional, bukan bengkel terkenal tapi Bagas, seorang TKI dari desa yang dianggap tak tahu apa-apa soal teknologi modern. Hari itu, tak hanya mobil yang kembali hidup, tapi juga rasa kagum, hormat,
dan kepercayaan dari seorang majikan kepada orang yang selama ini hanya ia anggap pembantu. Ketika sang majikan melihat mobilnya hidup kembali, ia tak bisa menyembunyikan rasa terkejut dan harunya. Selama ini, ia sudah menyerah dan tidak pernah menyangka masalah yang selama ini membelenggu akan selesai begitu saja. Matanya berkaca-kaca melihat Bagas, yang berdiri dengan wajah polos dan sedikit tersenyum. Ia tahu, bukan sekadar keberuntungan ini adalah hasil kerja keras, ketekunan, dan kemampuan Bagas yang selama ini tersembunyi. "Bagas," kata sang majikan dengan suara bergetar, "aku tak pernah menyangka kau bisa melakukan ini. Aku sangat berterima kasih padamu." Bagas hanya mengangguk, tidak banyak bicara, namun hatinya berbunga-bunga, bukan karena pujian, tapi karena kepercayaan yang kini mulai tumbuh. Sejak saat itu, pandangan majikan terhadap Bagas berubah. Ia tak lagi melihatnya hanya sebagai karyawan biasa, tapi sebagai sosok yang berharga, yang punya keahlian dan hati besar. Percakapan pun mengalir lebih hangat, dan majikan mulai melibatkan Bagas dalam hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia percayakan. Ini adalah awal dari sebuah hubungan baru, yang bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga rasa hormat dan penghargaan yang tulus. Setelah kejadian itu, hubungan Bagas dan sang majikan semakin dekat. Kepercayaan yang tumbuh membuat majikan ingin memberi lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Suatu hari, sang majikan memanggil Bagas ke ruang tamu, tempat anak gadis satu-satunya sedang duduk. Gadis itu bernama Aisyah, seorang wanita muda yang cerdas dan baik hati, yang selama ini jarang bertemu dengan Bagas, kecuali saat tugasnya sebagai sopir. Dengan suara serius tapi penuh harapan, sang majikan berkata, "Bagas, aku ingin berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan. Aku percaya pada kemampuanmu, dan aku yakin kau bukan hanya pekerja biasa." Kemudian, sang majikan menatap Aisyah, lalu berkata, "Aisyah, ini Bagas, pria yang sudah membantu keluarga kita lebih dari yang pernah kita duga. Bagas, aku ingin kau mengenal Aisyah lebih dekat." Keduanya saling menatap, awalnya canggung dan ragu, tapi Aisyah, yang juga sudah mendengar tentang perjuangan Bagas, tersenyum lembut dan menyambutnya dengan hangat. Tak lama kemudian, sang majikan melanjutkan, "Aku ingin kalian berdua lebih dari sekadar kenal. Aku ingin menjodohkan kalian." Suasana hening sejenak, kejutan dan kebahagiaan bercampur di mata Bagas dan Aisyah. Mereka tak pernah menyangka hal sebesar ini bisa terjadi. Bagi Bagas, ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang sebuah kesempatan baru, kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarga yang kini mulai menerimanya dengan hati terbuka. Waktu berlalu, dan hubungan Bagas dan Aisyah semakin erat. Dari sekadar kenalan, mereka tumbuh menjadi pasangan yang saling mengerti dan mendukung. Pernikahan mereka bukanlah pesta mewah seperti yang biasa kita lihat di kota besar, tapi sederhana, hangat, penuh kebahagiaan yang tulus dari keluarga dan sahabat terdekat. Bagas kini tidak lagi hanya seorang TKI yang bekerja di rumah majikan. Ia sudah menjadi bagian dari keluarga tersebut, dipercaya mengelola bengkel kecil yang dulunya milik ayah sang majikan. Hidupnya berubah total dari seorang perantau yang merindukan kampung halaman, menjadi sosok yang dihormati dan dicintai di tanah rantau. Kisah Bagas mengajarkan kita bahwa ketulusan, kerja keras, dan kepercayaan diri bisa membuka pintu-pintu yang tak terduga. Dan yang terpenting, bahwa keberanian untuk mencoba dan tidak menyerah akan selalu membawa kita pada perubahan yang luar biasa. Demikianlah kisah inspiratif Bagas, seorang TKI sederhana yang berhasil memperbaiki mobil kesayangan majikannya setelah semua bengkel menyerah. Dari ketekunan dan keahliannya, hidup Bagas berubah dan bahkan ia dijodohkan dengan anak gadis majikannya. Kalau kamu terinspirasi dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton dan pelajaran apa yang kamu ambil dari kisah Bagas ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya.